kita mulai belajar itu ada dua istilah kan ya di chapter 9. Ada istilah indirect holding, yang satu lagi itu istilahnya adalah mutual holding. Lebih baik kalian tahu satu persatunya dulu sebelum dipersatukan. Ada sih perusahaan yang di dalamnya itu ada indirect holdingnya, ada mutual holdingnya juga. Tapi lebih baik kalau kita paham satu persatunya dulu. Untuk bisa memahami dalam sebuah perusahaan itu ada hubungan indirect holding atau mutual holding atau dua-duanya. Paling gampang itu ketika kalian sudah membuat skema dulu dari soal cerita yang ada. Seperti yang ada di sini ya. Kita selalu jadi P ya. Kita tuh selalu induk jadi P. Kalau biasanya kita hanya berhubungan sama satu anak perusahaan subsidiary yang kita singkat dengan nama S anaknya. Nah, sekarang di chapter 9 kalian akan menemukan lebih daripada itu. Jadi anak perusahaannya itu lebih dari satu. P memiliki 80% S, kita gambar ya. P memiliki 80% S. P juga punya 80% T, kita gambarkan seperti itu. S memiliki 60% U, digambar lagi. S memiliki 60% U. S juga punya 10% T, seperti ini. T memiliki 70% V, dan T memiliki 10% U, begitu. Jadi kalau digambar itu baru akan semakin jelas di sana itu ada hubungan apa, holding yang tipe seperti apa. Yang disebut dengan direct holding yang kita pelajari sebelum chapter 9, itu kita tahunya hanya P memiliki hubungan langsung dengan S, itu namanya direct. Pembeliannya P membeli sahamnya S langsung. P membeli sahamnya T langsung, itu namanya direct holding. Sudah kita kenal di chapter-chapter yang sebelum 9 yang lalu. Yang disebut dengan indirect holding itu adalah, sudah jelas juga tertulis di sini, yang panahnya dikasih warna titik-titik merah itu. Bayangin ya, P kan punya S. Nah, S itu punya anak namanya U, anak perusahaannya SU. Karena P memiliki S, seolah-olah ya P itu secara tidak langsung juga ikut memiliki U. Nah, hubungan itulah yang disebut dengan indirect holding. Ambil contoh lagi misalnya P memiliki T. T itu punya anak U. Ya P secara langsung punya U melalui T. Begitu ya, indirect tidak langsung. T punya V, P itu juga seolah-olah tidak langsung ya memang memiliki V. Kenapa? Karena T-nya punya V, P punya T, jadi seolah-olah P ya punya V. Jelas ya di sini ya, yang disebut dengan direct holding dan indirect holding. Teman-teman lihat di sini ya, tabnya sudah dibagi-bagi, biar belajarnya juga mudah. Ini nanti pengerjaan indirect holding. Nah, saya mau cerita dulu tentang mutual holding sebelum kita masuk ke dalam perhitungan. Kalau mutual holding, skemanya seperti ini kalau mutual holding. Bisa diambil kesimpulan apa? Mutual holding itu berarti hubungan yang saling memiliki. P itu induk, punya anak 70% S. Nah, S itu juga beli sahamnya induknya. S punya 10% P. Jika ada panah bolak-balik seperti ini, antar kedua perusahaan, antara induk dan anak saling memiliki, itu namanya mutual holding. Kalau indirect holding, cara pengerjaannya tidak ada metode apa-apa ya seperti itu, begitu ya, nanti kita akan belajar sebentar lagi. Kalau mutual holding saya bagi jadi dua tab di sini karena mutual holding teman-teman punya dua approach, ada dua metode pendekatan untuk mencatatnya. Jurnal transaksi, jurnal kertas kerja, seperti biasa ya, ada dua macam. Oke, kita akan bahas perhitungannya sekarang dari indirect dulu aja ya. Jika menemukan indirect holding, berarti setelah digambar skemanya tadi, ya ciri-cirinya sudah kelihatan lah ya, kayak tadi kita punya perusahaan lain melalui anak kita secara tidak langsung, teknik pekerjaannya langsung seperti ini ya teman-teman.
Jadi teman-teman siapkan, ini kan ada PSTUV. Siapkan kolomnya PSTUV juga sebanyak perusahaan-perusahaan yang ada di skema ini ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut membaca soal kita. Laba atau rugi terpisah masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. P memiliki laba 50.000. Kemudian S memiliki laba 30.000. T memiliki laba 35. U rugi berarti minus 20. V laba 40 seperti ini. Jika ada keterangan tambahan tentang unrealized atau realized profit yang berasal dari chapter-chapter yang sudah kalian kenal, misal chapter 5 penjualan inventory, chapter 6 penjualan PPE, di sana kan bisa memungkinkan memunculkan istilah unrealized profit sama realized profit. Di sini T menjual barang dagangan ke P. Unrealized profitnya 5.000, berarti T punya unrealized profit 5.000. Begitu? Kalau unrealized minus, kalau realized plus. Kenapa begitu? Ya kalau unrealized kan berarti belum sah ya, mengurangi laba yang sudah tercatat. Kalau realized kan berarti menambah laba yang sudah tercatat. Angkanya semua sama. Yang beda hanya punyanya T karena adanya unrealized profit tadi. Oke. Pertanyaannya adalah, hitunglah besarnya consolidated net income dan NCI share. Saya mau tanya sama teman-teman dulu. Bayangin ya, kalian tahu nggak apa sih consolidated net income itu di bagian apa tuh kalian pernah tahunya? Jadi apa sih consolidated net income? Bayangin ketika kalian membuat itu loh yang dulu kertas kerja konsolidasi. Kita kan ada 3 laporan, laba rugi income statement, perubahan modal retail earning statement, sama neraca balance sheet. Yang di bagian laba rugi, ketika kita mempersatukan induk dan anak-anak, kalau dulu ada P sama S saja. Kalau sekarang ya P, S dipersatukan sama anak-anak begitu. Anak-anak perusahaannya P kalau misalnya ada 1 ya 1. Kalau 2 ya kayak tadi ya 2 ada PST. Nah setelah digabung-gabung itu namanya consolidated. Nah consolidated net income itu ini loh. Net income yang sudah merupakan gabungan induk dan anak-anak perusahaannya itu. Nah, kita tuh mau cari ini, consolidated net income. Dengan teknik pengerjaan yang tadi kita buat kolom-kolomnya, tanpa membuat jurnal transaksi dan jurnal kertas kerja. Nanti bisa. Dari kolom-kolom ini nanti bisa menemukan itu, consolidated net income. Oke, bayangkan selanjutnya, apa itu NCI share? NCI share itu muncul di salah satu jurnal kertas kerja yang ini loh. Yang ada NCI share, dividend S, NCI. NCI share itu kalau dipresentasikan itu juga ada di bagiannya income statement karena dia adalah beban. Kita harus berbagi sama minoritas. Kurang lebih ini ya NCI share. Kalau NCI share-nya di sini hanya punyanya S saja. Kalau kalian induk P punya anak seperti tadi ada S ada T, ya nanti ada NCI share-nya S, NCI share-nya T dan sebagainya. Coba ya, kita akan menghitung consolidated net income dan NCI share tersebut tanpa membuat jurnal. Teman-teman ikuti alurnya. Andaikan ini sebuah silsilah keluarga ya, di buku paketnya textbooknya BIMS juga bilang demikian. P itu father, S sama T itu son, anaknya. U sama V itu grandson, cucunya. Kalian mengerjakannya dari derajat yang paling bawah ya teman-teman. Istilahnya kalau derajat kan father, son, grandson itu yang derajatnya paling bawah. Nah, U duluan atau V duluan bebas. Pokoknya derajatnya yang paling bawah duluan, begitu. Saya memilih dari V duluan karena itu abjad yang lebih akhir daripada U, saking seperti itu aja. Tapi kalian bisa start dari U atau V sama saja. Saya start dari V. V ini kita akan
membagi labanya untuk T ya. Karena V dimiliki oleh T 70%. Jadi labanya V 70% akan diberikan ke T. Lakukan seperti ini. P-nya tetap sama, S-nya sama. T-nya kenapa kok tambah banyak? Ya karena selain dia punya separate income-nya dia sendiri, dia dapat bagian laba dari anak perusahaan yang dia tanamkan itu. P-nya berkurang karena dia harus berbagi ke induknya. Begitu ya? Sampai sini paham? Adakah pertanyaan sampai di sini? Sampai V paham? Kita lanjut ke U kalau begitu. U itu akan berbagi laba dengan S. U akan dibagi labanya ke T. U ke S, U ke T. U ke S 60%. U 60% akan diberikan ke S. Hati-hati ini rugi ya. Rugi itu jadi ngurangin ya. Terus ini kenapa kok plus ya? Secara matematis minus 20 dikurangi minus 12 kan jadi minus 20 plus 12. U ke T 10%. U berkurang 10% ke T. P-nya tidak terlibat sehingga tetap S-nya ikut menanggung kerugiannya U, T-nya ikut berkurang menanggung kerugiannya U, kerugiannya U habis dibagi-bagi sisa 6.000, demikian. V sudah, U sudah. Sekarang kita mau pilih S atau T. Nah, kalau tadi U sama V saya bebaskan kalian ya, mau start dari V, mau start dari U. Kalau S sama T, ayo siapa bisa jawab? Harus S duluan atau T duluan? Jadi ya teman-teman, T duluan seperti Jessica bilang itu betul. Kalau S duluan kenapa bahayanya? T-nya belum kalian hitung. Nanti T itu ada beberapa bagian porsi laba yang dinikmati S baru setor ke P, gitu panahnya. Jadi startlah dari T. Oke. T dimiliki oleh S dan T dimiliki oleh P. Nah, kalau yang ini sembarang. Mau kerja T ke S dulu apa T ke P dulu sama saja. T-nya kan 56. Setor ke S 10%. Kalikan 10% ya. Berarti S-nya dapat 5.600 dari T. T lagi 56.000. Dia akan berbagi untuk P itu 80%. Jadi P akan terima 80% dari T. Oke. Jadi setelah mengerjakan T, kemudian kita akan mengerjakan S sekarang. S hanya dimiliki oleh P 80%. Ya sudah. Berarti S hanya dimiliki oleh P 80%. P-nya berubah, S-nya berubah, sisanya semua tidak ada yang terlibat. Nah, melalui mekanisme perhitungan matematis tadi itu, tanpa membuat jurnal, yang ada di kolomnya P itu pasti consolidated net income. Kalau kalian nggak percaya ya dibuktikan dari membuat semua jurnal, diposting kertas kerja debit credit adjustment and elimination-nya, nanti di kotak gabungannya consolidated net income-nya pasti ketemu ini. Terus di anak-anak cucu-cucu perusahaan, itu yang kalian temukan istilahnya secara matematis sudah NC Aisyah. Tanpa menghitung persentase kali net income kurangi amortisasi FUBV nggak usah. Tabel ini sangat membantu ya untuk mengalokasikan mana yang duluan, kemudian nanti diterima induknya.
Jadi alurnya akan semakin gampang kalau kalian mengerjakannya dengan tabel. Nggak mungkin ada derajat antara grandson, son, father secara silsilah induk anaknya itu yang terlewati. Soal ini sebenarnya tidak mencukupi informasinya untuk ditanyakan jurnalnya. Kenapa sih kok nggak ditanya jurnalnya? Karena sebenarnya jurnalnya itu sama dengan yang dasar yang sudah teman-teman peroleh di chapter yang 4. Benar-benar dasar ya, bukan 5, 6, 7 tapi 4 malah. Nah, teman-teman, kita coba akan lihat persamaan dan perbedaannya. Kalau ada kasus indirect holding, jurnal transaksi, jurnal kertas kerjanya seperti apa? Sama. Jurnal transaksi yang dasar itu dimulai dari pembelian dulu. Kita selalu sebagai P ya. Jadi P itu membeli anak perusahaannya siapa begitu. Terus kemudian ada apa lagi tadi? Dividen, Bu. Betul, Tasya. Ada kita terima dividen dari anak-anak perusahaan yang kita invest itu. Apa lagi? Net income dari S. Net income juga bisa dari anak-anak perusahaan yang kita invest. Kemudian satu lagi? Amortisasi. Amortisasi. Bagus. Ini ya jawabannya. Jadi ada pembelian, ada dividen, ada amortisasi, dan ada net income. Dalam kasus tadi kalau kita punya 2 anak, ya kita belinya investasinya di 2 anak itu. Ada investment in S to cash ketika kita membeli sahamnya S, ada investment in T to cash ketika kita membeli anak perusahaan T. Dapat dividen dari S, cash to investment in S, dapat dividen dari T, cash to investment in T. Amortisasinya income to investment S, yang ini income investment T, begitu ya. Kalian tentu saja harus ngecek dulu, soalnya harus lengkap dulu. Ngitung ada cost, overbook value-nya berapa, dialokasikan ke identifiable net asset apa saja, cara amortisasinya seperti apa. Nah, beli, dividen, amortisasi dicatat seperti biasa. Net income pun sebenarnya dicatat seperti biasa ya. Investment in S to income from S sama investment in T, income from T. Kita dapat 2 sumber net income ya teman-teman. Karena kita punya 2 anak perusahaan. P kita punya S sama punya T. Nah, nilainya itu kalau biasanya teman-teman kan tinggal ngambil gini. Net income-nya S 30.000 kalikan kepemilikannya 80%. Nah, itu tidak boleh. Dulu S-nya itu nggak punya anak-anak perusahaan lainnya. Sekarang S-nya itu punya anak-anak perusahaan lainnya sehingga ketika S berbagi net income-nya untuk induk P itu sudah jadi 18.880 ya. Ini teman-teman. T juga demikian. Jangan 35.000 kali 80% ini. Jangan. T itu labanya sudah bergerak karena T punya U, T punya V. Sehingga ketika setor ke P, T-nya itu 44.800. Nah, itulah yang kalian masukkan di jurnal transaksi. Itu perbedaannya kalau ada indirect holding. Jadi lebih aman buat tabel tadi itu dulu. Ada 5 jurnal kertas kerja. Eliminasi income from S bla 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 itu. Ada eliminasi equity yang ada RE, common stock dan sebagainya. Alokasi amortisasi excess dan amortisasinya. Nah, yang beda kalau ada indirect holding itu yang mencatat NCI share. Yang mencatat NCI share, teman-teman kan biasanya menggunakan rumus persentase kali net income dikurangi amortisasi FOBV. Perhatikan yang ini. Jadi perbedaannya jurnalnya kan sama, debitnya NCI share, terus ada akun dividen sama NCI. Bedanya itu NCI share-nya, teman-teman nggak usah nyari dari persentase NCI kali net income kurangi amortisasi FOBV, tapi langsung ngambil dari angka kolom yang tadi. Jadi NCI share S-nya 4720. NCI share T-nya 5.600 seperti itu. Nah, kayak gini. NCI share S, kemudian NCI share T seperti ini. Itu perbedaan yang ada di jurnal transaksi sama jurnal kertas kerja ya.